Bea Cukai Pasuruan dengan target 62,4 triliun di tahun 2024, alhamdulillah bisa tercapai 62,8 triliun. Ya, secara persentase 2024 Bea Cukai Pasuruan realisasinya adalah 100,68. Halo semuanya, kembali lagi di Pasta Pasuruan Bercerita. Saya Indri. Dan saya Yoga, yang kalau kata teman-teman nih, saya lebih suka cemilan daripada pekerjaan. Namun, kali ini tenang saja. Kita akan ngobrol santai tapi serius dan tentu saja berbobot. Karena apa? Karena kita sudah mengundang bintang tamu yang sangat spesial. Siapa lagi kalau bukan orang nomor 1 di kantor Bea Cukai Pasuruan. Mari kita sambut Bapak Hatta Wardana. Selamat sore Bapak Hatta. Selamat sore Indri, selamat sore Yoga. Selamat sore Pak. Terima kasih atas kehadirannya Bapak di tengah kesibukan Bapak yang sangat padat menyempatkan diri untuk hadir di Pasta kali ini. Oke, ya pasti ini saya prioritaskan. Namanya Pasta Pasuruan Bercerita, kan gitu ya. Jadi saya harus bisa menceritakan Pasuruan ini, Bea Cukai Pasuruan seperti apa, kan gitu ya. Terima kasih juga, saya sangat senang ini diundang di acara Pasta ini. Sebentar nih Pak, sebelum kita mulai ke obrolan yang serius nih Pak, saya mau tanya dulu nih Pak, kira-kira Pak Hatta ini seperti apa? Suka kopi atau suka teh? Soalnya ini penting kita tahu buat tahu nih energinya Bapak kayak gimana. Kalau tadi dibilang Yoga itu suka cemilan ya? Iya. Saya juga suka cemilan. Sama gitu berarti kita Pak. Sama ya? Sama. Tapi kalau disuruh milih teh atau kopi, ya tentu kopi dong. Zaman now, kan gitu ya, harus suka kopi. Kenapa suka kopi? Ya harapannya energi saya itu bisa tetap terjaga sepanjang hari. Wah, Saya gitu setuju maksudnya. Pak. Tepuk tangan dulu semuanya. Selain itu nih Pak, saya juga punya filosofi lagi tentang kopi. Filosofi Jadi kan, kopi ini ya. betul. Filosofi itu kan dibuat dari berbagai persyaratan. Dalam artian kopi yang terbaik melalui proses yang panjang, melalui pemilihan biji yang terbaik, penggilingan dan juga penyeduhannya. Begitupun pekerjaan yang menghasilkan hasil yang terbaik juga butuh proses kerja keras dan juga sinergi serta kolaborasi di antara kita bersama. Salah saya. Betul. Kopi-kopi Jawaban yang ya. tepat. Ini nggak ada settingan, Pak ya. Nggak ada settingan ya kita. Oke. Ini kita nggak ada settingan, Oke. jadi jawaban yang tepat. Siap. Langsung aja kali ya Mas. Oke. Untuk kita masuk ke pertanyaan nih, Pak. Oke. Karena kita di sini kan mungkin sobat BC Pasuruan nih. Sebelumnya kita lupa menyapa sobat BC Pasuruan. Sobat BC Pasuruan penasaran nih, kita ngapain nih di sini bersama Bapak Hatta. Untuk yang pertama itu Pak, Bapak kan orang nomor 1 nih di Bea Cukai Pasuruan. Waduh. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak. Bea Cukai Pasuruan tuh seperti apa sih? Oke. Bea Cukai Pasuruan ya, itu adalah Satker ya, Satker Satuan Kerja Vertikal di bawah Kementerian Keuangan ya. Institusinya adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, posisi Bea Cukai Pasuruan itu di lokasinya itu di PIR, kawasan PIR ya, Pasuruan Industrial Estate Rembang. Ini adalah kawasan industri Rembang yang ada di Kabupaten Pasuruan. Nah, wilayah geografis ya, wilayah pengawasan dari Bea Cukai Pasuruan ini ada di kota dan Kabupaten Pasuruan. Nah, di situ secara data kami melayani 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Sementara di kota kita ada 4 kecamatan. Jadi kegiatan industrial assistant ya, ini kegiatan yang berkaitan dengan kebea cukaian, baik itu fasilitas kepabeanan maupun percukaian, itu kita melayani stakeholders kita tadi itu di 24 kecamatan di kabupaten dan 4 kecamatan di kota. Nah, secara data di wilayah kota dan kabupaten Pasuruan ini kita ada 167 perusahaan rokok, perusahaan tembakau. Kemudian tempat penimbunan berikat ya, di wilayah kota dan kabupaten Pasuruan ini kita ada 50. Ada 47 kawasan berikat, kemudian 2 gudang berikat dan 1 pusat logistik berikat. Selain itu kita juga membina KITE,
kemudahan impor untuk tujuan ekspor. Itu kita ada 17 perusahaan. Belum lagi kita ada pengguna perusahaan yang menggunakan etil alkohol ya sebagai bahan baku, tapi produk hasil akhirnya itu bukan BKC, bukan gitu ya. Kemudian satu lagi yang penting juga ini, karena sekarang sedang betul-betul digiatkan, adalah bahwa Bea Cukai Pasuruan itu juga membina UMKM. Ya, tentunya ini adalah karena sejalan dengan bagaimana kita mendorong perekonomian nasional, sehingga Pasuruan ini dari sisi ekspor meningkat, dan kemudian dari sisi investasi juga akan terus bertambah. Artinya keberadaan Bea Cukai di Pasuruan hadir di tengah-tengah masyarakat kota dan kabupaten Pasuruan. Gitu ya. Kira-kira gambarannya seperti itu kira-kira ya. Jadi Pasuruan. Berarti cakupannya sangat luas ya Pak Ya. tadi. Pasti dari sisi operasionalnya juga banyak hal-hal menarik gitu ya Pak. Itu bagaimana menurut Betul. Bapak? Jadi gini, Bea Cukai Pasuruan, kalau kita tahu fungsi dari Bea Cukai sendiri, itu ada 4 fungsi ya kita tahu ya. 1, industrial assistance, 2, trade facilitator. Tadi sejalan dengan karakteristik Bea Cukai Pasuruan tadi adalah salah satunya adalah fasilitas, kantor fasilitas yang ada 50 TPP tadi itu. Kemudian fungsi yang ketiga, community protector. Kita mencegah barang-barang ilegal. Secara data ya, tahun 2024 Bea Cukai Pasuruan itu melakukan 167 kali penindakan selama tahun 2024. Itu fungsi yang ketiga. Fungsi yang keempat, revenue atau penerimaan ya, bahwa Bea Cukai Pasuruan dengan target 62,4 triliun di tahun 2024, alhamdulillah bisa tercapai 62,8 triliun. Ya, secara persentase 2024 Bea Cukai Pasuruan realisasinya adalah 100,68%. Tadi secara operasional bagaimana? Nah, itu yang kita lakukan, hasilnya luar biasa. Ya, gitu Indri ya. Yoga. Oke, luar biasa sekali ya, Indri ya. Keren Karena perbedaannya. tadi saya sampai terkesima gitu loh Pak. Ini Bea Cukai Pasuruan ini luar biasa sekali gitu loh. Jadi mungkin bisa diceritakan juga Pak. Kabarnya sih dengar-dengar ya, Bea Cukai Pasuruan itu juga memberikan kan kontribusi secara nasional terbesar ya. Betul. Untuk DJBC. Nah, Betul. itu mungkin secara nasional itu di persentase berapa Pak? Atau dari sisi Kanwil Jatim 1 boleh mungkin Ya. diceritakan. Jadi tadi saya sampaikan bahwa Bea Cukai Pasuruan dengan penerimaan 62,8 triliun di 2024, tahun ini target 2025 ini meningkat menjadi 67 triliun. Secara persentase ya, untuk Jawa Timur 1, Kanwil Jawa Timur 1, kita itu 77,7% se-Jatim 1. Secara nasional kita 21% nasional. Jadi target atau penerimaan di tahun 2024 kemarin itu adalah tertinggi se-Indonesia. Itu luar biasa. Luar biasa Luar sekali. biasa. Itu ya highlightnya. Ternyata 21% dari DJBC nasional itu Pasuruan itu merupakan penerimaan tertinggi cukai se-Indonesia. Berarti itu sangat ini ya Pak, sangat menantang sekali. Nah, kira-kira kiat-kiatnya itu apa Pak? Kunci keberhasilannya kok bisa sampai tercapai itu kan keren banget ya Pak. Betul. Yang jelas begini, dengan tantangan yang luar biasa itu, peran dari SDM Bea Cukai Pasuruan, kita sekarang ada 119 SDM ya, pegawai Bea Cukai Pasuruan. Nah, itu semua mempunyai peran. Tidak ada satupun yang tidak punya peran di situ, karena kita satu tim. Kalau satu tim berarti harus kompak, harus solid ya. Tantangan bisa kita selesaikan dengan kita ngobrol bersama-sama ya. Bagaimana kita mempunyai strategi ketika kita menghadapi stakeholders kita tadi itu ya. Artinya kan dengan target yang cukup tinggi tadi itu, kita punya strategi, punya kegiatan yang harus bagaimana upaya kita memaksimalkan tadi pencapaian target, kemudian dari sisi asisten. Nah, itu. Jadi dalam hal ini tentu saya menyampaikan terima kasih, apresiasi lah kepada pegawai Bea Cukai Pasuruan, kepada seluruh
stakeholders kita yang juga sangat comply dengan kita, juga dengan Kanwil Bea Cukai Jatim 1, nasional, juga aparat-aparat terkait, itu kita semua saling bahu-membahu. Nah, tadi ditanyakan ini tantangan bagaimana kita strategi menyikapinya itu, yang jelas ketika kita menyadari bahwa target kita itu cukup tinggi, dan sehingga yang penting sekarang kita tidak hanya jangan merasa terbebani saja, tapi nah itu ada lagunya tadi itu, ya kan, semua tantangan itu kalau kita hadapi dengan senyuman, nah itu saya kira kita harus senyum semuanya. Betul. Dengan tetap optimis, langkah-langkah ke depan, punya strategi, kita dengan banyak diskusi, kita dengan melakukan pelayanan yang terbaik, ya, stakeholders kita, namanya kita aparat pemerintah, mereka yang kita layani, jadi kita harus proaktif, ya, harus bagaimana membantu mereka di dalam menjalankan proses bisnisnya. Kita harus sensitif, peka dengan dinamika proses bisnis yang setiap tahun, setiap saat itu selalu berkembang. Nah, di situ kehadiran kita di kepabeanan dan juga itu sangat diharapkan, karena stakeholders itu butuh kepastian, ya, butuh bagaimana mereka itu mudah untuk melaksanakan usahanya, dan juga bagaimana mereka supaya mudah untuk melakukan kegiatan ekspor misalnya. Itu jadi effort dan niat kita, betul-betul kita tulus, kita optimis dengan kerjasama yang bareng, kerjasama semua yang dengan sinergi yang cukup baik. Itu saya kira kita insya Allah semua tantangan bisa kita lewati. Oke, luar biasa sekali Bora, kita berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah. Oke, Pak Hatta, tadi kan kita sudah berbicara nih terkait capaian penerimaan sudah, capaian pengawasan juga sudah. Nah, selanjutnya kita ke capaian kinerja dan pelayanan. Karena menurut host riset ataupun data kita, gitu ya, host riset. Jadi selain kita berhasil mempertahankan predikat WBBM dan juga resertifikasi ISO, kita sepertinya punya nih Pak capaian-capaian yang lainnya di tahun 2024 kemarin. Mungkin bisa diceritakan Pak capaian apa saja yang berhasil kita capai di 2024. Jadi secara supporting kegiatan, ya, kalau kita tadi terkait dengan penerimaan, pengawasan, fasilitas, itu adalah secara teknis, ya. Tapi secara supporting, ya, supporting ke kegiatan yang dilakukan oleh Bea Cukai Pasuruan di bidang keuangan, misalnya gitu, ya. Kan kita dengan pengelolaan keuangan yang benar dan rapi, ya, kemudian sesuai dengan arahan dari kementerian, ya, itu ya alhamdulillah di tahun 2024 itu tiap triwulan kita mendapatkan penghargaan dari KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, ya. Jadi kita ikut KPPN Malang. Di KPPN Malang itu tiap triwulan memberikan apresiasi kepada stakeholder di bawahnya yang mereka kelola, itu bagaimana bisa mengelola keuangan itu dengan sistem yang sesuai dengan mekanisme yang di perbendaharaan. Yang terbaru, digital payment, digitalisasi, ya, itu hal yang baru, tapi kita sudah langsung bisa masuk ke sana melaksanakan digital payment tadi itu. Dan digitalisasi itu alhamdulillah di semester 1 tahun lalu kita juara 1. Kita berikan 1 itu. Luar biasa. Dan tiap triwulan itu kita mesti dapatkan penghargaan itu. Alhamdulillah, ini artinya yang tadi saya sampaikan, prestasi atau kinerja yang luar biasa ini tidak hanya didukung oleh teman-teman yang di lapangan khusus terkait dengan teknis kepabeanan dan cukai, tapi supporting unit kita itu juga membantu juga di dalam pencapaian itu. Artinya apa? Artinya satu tim dengan 119 pegawai ini betul-betul kita saling bahu-membahu untuk dengan hasil kinerja yang terbaik. Oke, luar biasa. Luar biasa ya Mas, bisa mempertahankan sertifikat WBBM dan ISO, penghargaan di bidang keuangan, gitu Pak. Nah, rasanya itu juga percuma ya Pak kalau kita tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk pengguna jasa. Nah, survei
kepuasan pengguna jasanya seperti apa Pak? Apakah meningkat untuk tahun 2024 dibandingkan Oh, tahun iya. sebelumnya atau bagaimana? Terkait dengan pelayanan kita berikan pada stakeholders ya, itu tentu kita melakukan survei ya, respon dari stakeholders kita tadi itu cukai kita ada 167, jadi mungkin ada sekitar hampir 300-an stakeholders kita minta saran dari mereka, dan ada skala namanya survei ya. Nah dari skala 4 itu kita meraih indeks 3,74 dan termasuk kategori sangat puas. Sangat puas. Ya, tetapi itu masih ada ruang perbaikan itu. Artinya masih ada beberapa yang mungkin mereka masih belum puas. Nah itu membuat kita terus berbenah, terus bagaimana kita mencoba memposisikan sebagai mereka yang pingin betul-betul dilayani oleh kita itu apa nih kita masukkan. Ya, masih ada ruang untuk perbaikan, dan tentu itu motivasi bagi kami dan juga Pak Suwan ini untuk selalu meningkatkan pelayanan. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti nih Pak, tadi kami dapat bisikan nih dari tim kreatif. Katanya kan survei kita di tahun 2024 itu kan 3,74 ya. Betul. Nah, itu berarti mengalami peningkatan nih Pak dari Betul. tahun sebelumnya. Iya. Tahun sebelumnya itu kalau tidak salah itu 4,58. Tapi dari skala 5. Oke. Jadi secara hitung-hitungan kan berarti ada peningkatan. Iya. Dan seperti yang Pak Hatta bilang tadi ya, Sobat Beki Pasuruan, bahwa akan selalu ada ruang perbaikan, Betul. akan selalu ada ruang untuk menuju kesempurnaan. Betul. Oke. Baik Pak, tadi kita sudah berbicara tentang 2024. Selanjutnya kita masuk nih ke 2025. Kalau kata Gen Z atau kaum milenial ya, kita kan sudah melalui 13 hari dari 365 hari. Nah, Masih jauh itu. iya, masih panjang jauh. itu. Nah, makanya itu Pak, di 13 hari kita di 2025 ini, apa sih Pak tantangan terbesar kira-kira yang akan dihadapi ke depannya? Ya. Jadi kita sekarang bicara terkait tahun 2025 ya. Tentu satu dari target tadi 2025 ini kita meningkat nih. Dari kita dapat 62,8, sekarang tingkat targetnya itu di ketika 67 triliun ya. Jadi tentu tantangan yang paling utama ya, kita pertama adalah yang jelas adalah bagaimana kita bisa menjaga momentum pencapaian ini. Jadi kami juga tentunya terus beradaptasi dengan teknologi semakin berkembang ya kan, kemudian juga barang-barang ilegal itu kan makin namanya orang yang ingin mencari keuntungan yang besar gitu kan ya, selalu mereka punya strategi. Jadi itu kita nggak boleh nyerah dengan itu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan SDM kita, bagaimana kita berkoordinasi dengan instansi lain, kemudian bagaimana kita bersinergi dengan perusahaan ya. Jadi ya, terutama yang utama adalah sekarang niat kita, tekad kita untuk ayo 2020 ini cukup besar lagi tantangannya. Jadi membuat kita semakin tertantang juga ya. Artinya semakin effort yang kita miliki sekarang itu kita tidak boleh leha-leha nih. Jadi dari awal sekarang itu juga harus dimulai dikeber sesuai dengan Beki Pasuruan, gaspol. Nah itu tidak boleh terlena dengan pencapaian kemarin. Walaupun sekarang masih 13 hari tadi ya, masih ke depan masih sampai akhir tahun masih cukup panjang, tetapi dari sekarang kita sudah mulai fokus ya. Tentu kita hadapi dengan senyuman ya, tapi kita tetap masuk ke arah bagaimana strategi kita untuk 2026 itu kita jaga momentum tadi, dan harus punya inovasi-inovasi lagi lain untuk bisa supaya 2020 harus lebih sukses lagi daripada tahun 2020. Luar Besar biasa juga ya, sekali. Sangat besar, bukan besar juga, sangat besar. Cuman 5 sih, tapi 5 Cuma 5 triliun. tapi 5 triliun itu nolnya saya aja nggak tahu itu berapa Pak nolnya. Kita sudah sampai nih di penghujung podcast kali ini. Kami atas nama kru yang bertugas memohon maaf kepada Pak Hatta bila ada salah-salah kata ataupun kurangnya. Terima kasih Indri, Yoga, tetap sehat, semangat, dan ujungnya adalah harus Bahagia. Jangan lupa dan terus dukung podcast kita yaitu Pasta Pasuruan Bercerita, dan sampai jumpa di Pasta edisi berikutnya. Bye-bye. Bye. Terima kasih Pak Hatta. Bye.